Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga apa yang kita dapatkan dari kajian yang penuh dengan kekurangan ini bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama kitab yang sangat fenomenal, kitab yang menjadi rekomendasi para ulama kita dari zaman ke zaman semenjak tahun penulisannya, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Kitab yang diterima oleh dunia dan penyebarannya hanya kalah dengan Kitabullah atau Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, bersyukurlah ketika Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan taufik kepada kita untuk mempelajari kitab ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, dan kita masih bersama kisah yang sangat menarik, sangat kaya akan hikmah, kaya akan ibrah, kaya akan pengalaman, kaya akan ilmu yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di hadis yang ke-21 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kisah tentang seorang sahabat besar, penyair Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pejuang dan patriot Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sosok yang mendedikasikan hidupnya, waktunya, dirinya, hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika perang Tabuk, beliau melakukan sebuah kesalahan, beliau melakukan sebuah blunder, sehingga beliau terpaksa duduk di kursi pesakitan. Tapi pada akhirnya beliau menjadi pahlawan dalam kisah ini. Oleh karena itu, seperti apa kisah tersebut dan seperti apa kelanjutan, kita akan pelan-pelan dengan penuh kekurangan dan penuh keterbatasan untuk mengkaji kitab ini dan kisah ini. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan, sudah kita bahas sebelumnya bahwa kita mendengar langsung dari tokoh utamanya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala ketika beliau bercerita di hadapan anaknya, lalu untuk kita semua. Dan beliau mengatakan bagaimana track record beliau sebagai seorang pejuang yang tidak pernah absen di setiap perjuangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali di perang Badar, dan itu pun banyak orang tidak mengetahui karena memang Nabi awalnya tidak berniat untuk melakukan peperangan. Tapi beliau katakan, saya ikut Bai'at Aqabah, janji setia di Aqabah yang kedua, yang merupakan kejadian yang merubah peta perjuangan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau pun mengatakan dengan apa adanya, dengan penuh kejujuran, bahwa beliau pada saat hari-hari Tabuk berada di kondisi yang prima, kondisi yang sangat kuat, kondisi yang sangat lapang. Tidak ada alasan dari sisi ini, tidak ada masalah dari sisi ini. Bahkan beliau punya 2 tunggangan pada saat itu. Dan saudaraku yang semoga Allah muliakan,
Lalu beliau menceritakan bagaimana Nabi SAW membuka secara terang-terangan tentang peperangan yang akan dihadapi oleh umat Islam pada saat itu. Dan ini berbeda, sangat berbeda dengan peperangan-peperangan atau perjuangan-perjuangan sebelumnya yang beliau suka mengaburkan arah dan tujuan peperangan. Tapi dalam kondisi ini Ka'ab mengatakan fajjala lil muslimina amrahum. Nabi SAW membuka semuanya. Oh, kita akan menghadapi Romawi, kita akan pergi ke Tabuk, kita akan menghadapi Mafaza, gurun pasir yang mematikan dan menakutkan tersebut, dan dalam kondisi yang sangat panas, suhu bisa mencapai 50-an derajat, dan di waktu yang sama kota Madinah sedang panen kurma dan sangat nyaman untuk rebahan di rumah, lalu dinaungi oleh pohon-pohon kurma atau atap-atap rumah mereka sambil menikmati kurma-kurma basah. Dan secara apa adanya dan terbuka, Ka'ab bin Malik mengatakan fa'ana ilaiha as'ar, dan aku lebih condong ke sana. Terus terang, aku lebih condong untuk menikmati kurma dan menikmati naungan dari tajam dan panasnya terik sinar matahari pada saat itu. Dan beliau juga mengatakan fatajahaza Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ah. Tapi itu tidak menghalangi Rasul SAW dan umat Islam untuk melakukan persiapan dan demi persiapan itu. Dan kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat bersiap, bagaimana mereka saling support satu dengan yang lain. Mereka asah pedang mereka, mereka persiapkan tombak mereka, mereka persiapkan anak-anak panah mereka, dan mereka mensupport sahabat dan saudara mereka yang kekurangan dan tidak memiliki perbekalan yang cukup. Kita sudah jelaskan bagaimana Abdurrahman bin Auf, bagaimana Uthman bin Affan, sampai-sampai Nabi mengatakan madarra ibnu Affan ma'amila ba'dal yawm, tidak akan memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau berikan pada hari ini. Allahu Akbar. Tidak memudaratkan Uthman bin Affan setelah apa yang beliau berikan pada hari ini. Dan salah satu yang sangat fenomenal adalah kisah fastabiqul khairat antara Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Bagaimana Umar bertekad untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Mengalahkan apa? Harta Abu Bakar. Mengalahkan apa? Kendaraan Abu Bakar tidak. Bagaimana berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan setengah harta Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai-sampai Nabi bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Dan Umar dengan yakin, dengan penuh tekad mengatakan, mithlahu, aku tinggalkan seperti yang aku kasih ke engkau ya Rasulullah SAW. Jadi yang aku berikan adalah setengah hartaku. Allahu Akbar. Setengah harta. Setengah harta. Itu gak mudah. Apalagi bagi orang kaya. Bagi orang miskin yang hanya punya 50 ribu, mungkin dengan mudah dia keluarkan 25 ribu. Mungkin, sekali lagi. Kita tidak meremehkan. Tapi yang punya 25 miliar, yang punya 50 miliar, mudahkan dia keluarkan 25 miliar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itulah para sahabat radhiyallahu taala. Tapi ternyata kisah itu tidak titik sampai di sini. Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Ketika ditanya, apa yang kau sisakan untuk istri dan anakmu? Apa yang kau tinggalkan untuk istri dan anakmu? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allahu Akbar. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Gak ada lagi. Tapi aku yakin, apabila aku memberikan ini di jalan Allah, Allah pasti akan menjaga istri dan anak-anakku. Kalau aku berikan hartaku di jalan Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kalau aku memberikan hartaku di jalan Allah, Allah pasti akan memberkahi keluargaku. Allah pasti akan jaga. Allah akan berikan. Ini jalan Allah.
Mana yang lebih mulia ketika atau kecuali pada saat harta kita kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling luar biasa. Dan itu keyakinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tanpa ada keraguan, tanpa maju mundur dan tanpa mempedulikan dan tanpa memikirkan pihak lain. Kata para ulama bahwa Abu Bakar tidak sudah berada pada level tidak menjadikan manusia sebagai kompetitornya. Beliau hanya berpikir apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Apa yang saya bisa berikan, saya berikan. Kalau hanya untuk mengalahkan Umar, buat apa seluruh harta? Umar memberikan setengah harta. Kalau hanya untuk mengalahkan Umar, ya udah 50% plus 1 selesai. Umar kalah. 50% plus 1, Umar kalah. Atau kamu sedikit lebih banyak, 2/3 harta Umar kalah. Tapi kenapa seluruh hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Hadirin Allah muliakan. Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah berpikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan. Terlepas orang memberikan apa. Terlepas manusia memberikan seperti apa. Oleh karena itu jamaah sekalian, itu pemandangan yang begitu indah di hari-hari menjelang keberangkatan di Perang Tabuk. Tapi apa yang terjadi dengan tokoh utama kita, Ka'ab bin Malik, mengatakan, aku keluar dari rumah di pagi hari untuk bersiap-siap, lalu aku pulang tanpa persiapan apapun. Lalu aku pergi lagi di pagi hari, lalu aku pulang, dan ternyata aku belum melakukan persiapan apapun. Tapi selalu pada saat itu Ka'ab mengatakan, ana qadirun ala dzalika idza aradtu. Kalau aku mau, aku bisa selesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa menyelesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa menyelesaikan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Kalau aku mau, aku bisa mempersiapkan ini semua. Ini pelajaran berharga bagi kita. Jangan mengandalkan diri kita. Jangan mengatakan kalau aku mau. Tapi kalau Allah kasih pertolongan, kalau Allah kasih taufik, kalau Allah kasih hidayah kepada kita, ini bukan tentang kemauan kita. Ini bukan tentang kemauan kita. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 23-24, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Dan jangan sekali-kali kalian mengatakan tentang suatu hal, aku pasti mengerjakannya atau mampu mengerjakannya esok hari. Illa ayyasha Allah, kecuali mengatakan insya Allah, kecuali mengatakan jika Allah kehendaki. Kecuali kalau kita mengatakan jika Allah berikan taufik kepada saya, jika Allah berikan pertolongan kepada saya. Saudaraku yang Allah muliakan, bukankah kalau kita ditanya atau semua kita ditanya, kamu mau jadi baik nggak? Semua orang mengatakan aku mau jadi baik. Mau jadi soleh nggak? Semua mengatakan aku mau jadi soleh. Tapi apakah setiap orang yang mengatakan aku mau jadi orang soleh, dia mendapatkan kesolehan, dia mendapatkan ketakwaan? Ini bukan tentang kemauan Anda. Ini tentang taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jangan biarkan diri kita mengandalkan kemampuan kita semata. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dan yang lemah hendaknya bertumpu kepada yang maha kuat. Hendaknya bergantung kepada yang maha kuat. Hendaknya tahu diri dan tidak melakukan apapun dengan membangun pondasi pada dirinya yang lemah. Karena sekali lagi manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Surat An-Nisa ayat 28. Hadirin Allah muliakan. Dan hal itu terus berlangsung di hari-hari persiapan. Sedangkan manusia semakin hari menjelang hari H, semakin tuntas persiapannya. Mulai dari 10%, 20%, 30%, 40%, sampai 100%. Tapi Ka'ab bin Malik tidak melakukan apapun. Sampai pada hari H, Nabi dan seluruh pasukan atau Nabi dan pasukan berangkat. Dan kata Ka'ab, lam aqdi min jihazi syai'a.
Aku belum mempersiapkan persiapanku dan perbekalanku sama sekali. Syai'a. Allahu Akbar. Lihat fatalnya mengandalkan diri sendiri. Fatalnya bertumpu pada diri sendiri. Nggak siap. Padahal expert, pengalaman, cerdas, kuat, prima, punya 2 tunggangan. Ini bukan hal baru. Bahkan ini mungkin dinantikan. Karena ini adalah musuh yang berbeda dari peperangan sebelumnya. Tapi tidak melakukan apapun. Thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. Lalu lagi-lagi aku keluar di pagi hari. Lalu aku kembali. Dan sekali lagi aku tidak mempersiapkan apapun juga. Falam yazal yatamada bi hatta asra'u wa tafaratal ghazwu. Dan itu terus berlangsung, berlanjut dan berlanjut sampai semua pasukan hilang, pergi. Dan aku kehilangan. Aku kehilangan mereka semua. Semua sudah pergi dari kota Madinah. Semuanya sudah pergi dari kota Madinah. Tapi Ka'ab masih mengatakan fahamamtu an artahil fa'adrakahum. Atau fa'udrikuhum. Enggak, tapi aku masih punya tekad. Aku akan kejar, nanti aku akan ketemu dengan mereka di perjalanan. Faya laitani fa'altu. Andai saja aku melakukannya. Andai saja aku melakukan itu. Thumma lam yuqaddar dzalika li. Ternyata Allah nggak takdirkan itu kepada diriku. Lagi-lagi Allah yang menentukan, jemaah. Allah yang mentakdirkan. Makanya sekali lagi jangan menunda, jangan menunda, jangan menunda. Dan jangan mengandalkan gue pasti bisa, gue pasti bisa, gue pasti bisa. Tanpa mengucapkan insya Allah. Semua ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyaun illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan bisa mewujudkan apa yang kalian inginkan kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat At-Takwir ayat terakhir. Dan ini harus tanamkan karena kita udah kebiasaan dari puluhan tahun ngandelin diri kita. Makanya kita terjatuh lagi. Jaga iman kita kepada Allah, jaga tawakal kita kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Allah akan cukupkan dia. Kalau kita bertawakal kepada Allah, kalau kita bergantung hanya kepada Allah, Allah akan cukupkan kita. Hadirin yang Allah muliakan, jangan sampai menyesal sebagaimana menyesalnya Ka'ab bin Malik. Faya laitani fa'altu. Andai saja aku ambil momentum tersebut, andai saja aku kejar. Dan beliau tidak lakukan. Beliau tidak lakukan itu. Padahal tidak ada faktor apapun secara teknis yang menghalangi beliau. Ini menunjukkan ibadah adalah taufik. Amal saleh adalah taufik. Berjuang adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu anugerah dari Rabbul Alamin. Anugerah yang sangat mahal. Maka bersyukurlah dan beruntunglah ketika Allah kasih hidayah kepada kita. Dan jangan kita sia-siakan. Itu anugerah termahal di dunia. Itu anugerah termahal di dunia. Allah kasih kesempatan kita berada di siratul mustaqim. Bukankah itu yang kita baca dan kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin, wassiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Itu jalannya orang-orang, jalannya para nabi dan rasul. Jalannya orang-orang yang benar-benar percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, selalu membenarkan apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan dan disunahkan Nabi SAW. Wasyuhada, dan orang-orang yang rela berkorban dan akhirnya wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta. Dan orang-orang soleh. Orang-orang soleh, jamaah. Jadi kita minta jalannya para nabi, orang-orang yang beriman dan percaya sama Allah dan Rasulnya, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi kita minta, ya Allah, tunjukkanlah kami perjuangan gitu, jalan perjuangan. Kenapa hidupnya santai-santai? Kita minta kepada Allah jalan perjuangan. Syuhada.
wassalihin, dan jalannya orang-orang soleh. Itu yang kita minta. Maka jangan sia-siakan, jangan remehkan. Dan ketika kita di sana, jangan andalkan diri kita. Kita di sini, anak nih di sini gitu. Ini udah bertahun-tahun. Ya karena kita kerja keras. Kata siapa kerja keras? Emangnya Kaab nggak kerja keras? Oke, Anda kerja keras. Anda pernah ketusuk 17 kali? Kaab pernah di perang Uhud. Jangan pernah mengatakan hal tersebut, saudaraku. Wa ma taufiqi illa billah. Para nabi mengatakan, ini seluruh performaku tidak ada taufik kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Rahasianya itu taufik dari Allah, bukan karena kehebatan, bukan karena kecerdasan, bukan karena performa sebatas diri sendiri, bukan. Hadirin yang Allah muliakan. Dan itu tidak terjadi. Kaab tidak menyusul, tidak mengejar. Kaab tidak menyusul dan tidak mengejar. Faya laitani fa'altu. Padahal ada 1-2 nama dalam riwayat yang divalidkan oleh sebagian ulama, itu ngejar. Itu ngejar. Tapi Kaab nggak ngejar. Di antara yang mengejar, dijelaskan sebagian para ulama dalam kitab sirah seperti Ibnu Hisham, dan dalam hadis yang dihasankan sebagian ulama seperti Ibnu Katsir, itu Abu Dzar. Abu Dzar ngejar. Padahal sebelumnya sempat tertinggal karena kendaraannya lambat. Nanti kita jelaskan sedikit. Tapi Kaab nggak ngejar, padahal ada 2 kendaraan. Subhanallah. Lalu apa yang terjadi? Mari kita lanjutkan. Fatafiktu idza kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku keluar dari rumahku dan berjalan menyusuri kota Madinah setelah berangkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaab keluar, jemaah, ngeliat kondisi kota Madinah, ngeliat orang, ada siapa sih? Siapa aja yang nggak ikut? Apa yang terjadi? Yuhzinuni anni la arali uswah. Pemandangan yang aku lihat betul-betul menyedihkan hatiku. Pemandangan yang aku lihat pada saat aku belusukan, pada saat aku berjalan menelusuri kota Madinah, itu benar-benar menyakiti diriku, menyayat-nyayat hatiku. Apa yang beliau lihat, jemaah? Apa yang Ka'ab bin Malik lihat dengan kedua matanya? Pemandangan seperti apa yang menyedihkan hati seorang Ka'ab bin Malik? Ternyata, anila arali uswa illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq atau rajulan mimman adzarallahu ta'ala min du'afa. Ternyata yang aku lihat adalah aku tidak melihat uswah, aku tidak melihat teladan, aku tidak melihat tokoh, atau aku tidak melihat sosok yang berada di kota Madinah kecuali orang-orang yang tertuduh munafik, orang-orang yang suspek munafik, atau orang yang diberikan uzur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari orang-orang lemah, dari orang-orang lemah. Selebihnya nggak ada. Selebihnya tidak ada. Jadi kata para ulama, yang berada di kota Madinah setelah Nabi SAW berangkat, itu setidaknya ada beberapa komunitas atau golongan. Kelompok pertama adalah
Ka'ab bin Malik, dan dua sahabatnya radhiyallahu ta'ala yang tidak ikut tanpa ada alasan apapun. Yang tidak ikut tanpa ada alasan apapun. Nggak ada excuse, nggak ada alasan. Nggak sakit. Bukan karena nggak punya uang, bukan karena nggak punya kendaraan, bukan karena ada tugas negara, bukan. Nggak ada alasan. Ka'ab bin Malik dan dua sosok lain yang nanti kita akan sebutkan di waktunya. Insyaallah ta'ala. Yang kedua adalah orang-orang lemah, orang sakit, atau orang yang mampu. Di antaranya Allah firmankan dalam surat At-Taubah 92 yang beberapa kali kita ulang tersebut. Ketika mereka datang kepada Nabi SAW, minta tolong dibawa ya Rasul, tolong bawa kami ya Rasul, tolong bawa kami ya Rasul. Lalu Nabi SAW mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Mohon maaf, aku nggak bisa ngebawa kalian untuk peperangan ini, nggak bisa. Tawallaw a'yunum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Lalu mereka pulang dalam kondisi nangis karena mereka nggak punya dana untuk berinfak di jalan Allah atau memodali mereka berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Atau orang-orang tua, wanita, anak-anak kecil, duafa, pokoknya yang nggak mampu. Itu yang kedua. Jadi yang sakit atau yang nggak punya uang atau karena faktor usia, karena wanita atau anak-anak. Yang kedua. Jadi itu yang dilihat Ka'ab. Ini orang tua nih. Oh itu lagi sakit. Oh itu ini mah ibu-ibu, anak wanita. Ini aku tahu dia nggak punya uang. Ini itu mah usianya udah puluhan tahun. Jadi belum lihat itu. Terus yang berikutnya jelaskan. Yang komunitas yang ketiga munafik. Munafik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq. Kecuali orang yang munafik. Dan kita tahu munafik, orang-orang munafik paling nggak suka dengan perjuangan. Orang-orang munafik hanya mau enaknya aja. Orang-orang munafik selalu cari aman. Orang-orang munafik tidak mau keluar dari zona aman. Orang-orang munafik nggak pernah mau keluar dari zona aman. Orang-orang munafik nggak mau berjuang. Orang-orang munafik nggak mau capek, nggak mau letih, nggak mau lelah. Tapi begitu dapat hasil, mau nomor satu tuh. Mau ikut menikmati. Dan bukan hanya nggak ikut berjuang, tapi menggembosi, jamaah. Menggembosi. Betul-betul menggembosi. Hadirin yang Allah muliakan. Dan kita tahu bersama, salah satu isu yang mereka angkat sebelum keberangkatan Nabi SAW dan para sahabat ke perang Tabuk adalah mereka berusaha menghancurkan semangat juang para sahabat dengan mengatakan ini kondisi sangat amat panas. Jangan berangkat, ini panasnya minta ampun. Udah gitu kalian akan melewati mafazah. Ini panasnya luar biasa. Sangat-sangat panas. Dan saking mereka viralkan narasi bahwa ini sangat panas, ini nggak nyaman, ini bahaya. Sampai Allah firmankan kan di dalam Al-Quran. Wa qalu la tanfiru fil har. Mereka mengatakan, kalian jangan berangkat karena kondisi sangat panas. Sampai Allah sebutkan, karena ini viral pada saat itu di kota Madinah. Jangan panas, ini panas loh. Cuma mendingan di rumah. Ini musim panen korma. Enak kita duduk santai, makan korma,
lalu berteduh, angin sepoi-sepoi, zain, Masya Allah, enak. La tanfiru fil har, jangan kalian berangkat, ini panas banget, tundalah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Nggak banyak alasan. Allah langsung perintahkan Nabi SAW mengatakan kepada mereka, Kul, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra, api neraka jahanam lebih panas dari ini. Lau kanu yafqahun, kalau mereka mengerti dan kalau mereka paham bagaimana siksanya api neraka. Surat At-Taubah ayat 81. Lihat, diskaknya enak sekali. Enggak kok, hanya 50 derajat Celcius, kita kan biasa nih. Kan ente kayak orang kutub aja, atau ente kayak orang Kanada aja. Kita kan biasa, orang Arab nih. Orang Arab biasa panas. Ini bukan isu baru. Enggak panjang lebar. Nggak usah bicara orang kutub lah. Nggak usah bicara orang Eskimo lah. Enggak. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Katakan kepada mereka, api neraka lebih panas kalau mereka mengetahui. Langsung skakmat, selesai. Anak mengaku panas, takut kebakar, takut segala macam. Api neraka. Kalau gitu, kenapa Anda nggak takut ke api neraka? Kalau Anda takut panas di sini, kenapa Anda nggak takut api neraka? Api neraka jauh lebih panas. Api neraka mengerikan. Qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Nggak bicara A, nggak bicara B, nggak bicara C. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita malas hidup tidak nyaman di dunia, ketidaknyamanan di neraka lebih parah. Sekali kalau kita nggak mau hidup tidak nyaman, karena itu di jalan Allah. Kalau kita nggak mau merasakan ketidaknyamanan, padahal itu di jalan yang diridhoi oleh Allah. Kalau kita nggak mau berada di sebuah kondisi tidak nyaman, padahal itu sunnah Nabi SAW, kondisi neraka jauh tidak nyaman. Kalau kita tahu apa yang akan terjadi di sana. Qul naru jahannam asyaddu harra. Katakan, api neraka jauh lebih panas jika mereka mengetahuinya. Ada orang malas ibadah karena panas lah, gerah lah. Ada banyak orang gak mau datang ke kajian karena aduh panas, gak enak. Anda ke masjid aja komplain. Gimana di api neraka nanti? Oleh karena itu, jamaah sekalian Allah muliakan, ada orang yang mau haji alasannya panas segala macam. Anda haji senyaman ini, Anda masih komplain. Haji udah seenak ini, tenda Mina masih udah ada AC walaupun nggak dingin, tapi paling nggak ini lebih jauh lebih baik daripada 100 tahun yang lalu. Ini jauh lebih baik daripada 200 tahun yang lalu. Fasilitas hari ini jauh lebih baik. Anda masih komplain. Api neraka jauh lebih panas daripada Mina. Kita nggak mau berjuang, nggak mau capek untuk beribadah, nggak mau capek untuk beramal soleh. Kondisi di neraka jauh lebih capek daripada ini. Ini nggak ada apa-apanya. Ini nggak ada apa-apanya, jamaah sekalian. Makanya ketika orang-orang munafik menyerang itu, qul naru jahannam asyaddu harra law kanu yafqahun. Jadi orang-orang munafik nggak ikut. Itu aja mereka nggak ikut, subhanallah. Mereka nggak berjuang bersama Nabi SAW. Orang munafik nggak mau dengan perjuangan.
Orang munafik tidak mau dengan perjuangan, tidak mau susah, nggak mau ribet, pengennya enak-enak, dapat iman, dapat ketakwaan, mati masuk surga itu. Dan itu yang dilihat Ka'ab. Ini suspek munafik. Ini suspek munafik. Kenapa munafik semua isinya? Sama orang-orang yang nggak mampu, yang ini. Hadirin yang Allah muliakan. Itu yang ada di kota Madinah pada saat itu, yang dilihat oleh Ka'ab. Lalu yang terakhir, komunitas yang terakhir adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk menjaga kota Madinah, bertanggung jawab terhadap kota Madinah. Karena walaupun berjuang, tapi sekali lagi kota Madinah nggak boleh dibiarkan kosong begitu. Apalagi isinya cuman, isi yang baik-baiknya cuman orang tua, orang nggak mampu, orang sakit, wanita, terus anak-anak, sama orang munafik. Ada orang munafik di situ. Janganlah dikosongin kota Madinah, bisa bahaya. Harus ada yang jaga. Harus ada yang jaga di sana. Hadirin yang Allah muliakan. Dan yang ditugaskan diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagai contoh, profil komunitas ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sahabat besar, tokoh besar, khalifah yang kita cintai, yang kita hormati, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu nggak ikut perang Tabuk. Al-Imam Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan ketika berbicara tentang biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan lam yatakhallaf 'anil masyahid illa Tabuk. Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah absen perjuangan dan peperangan dengan Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib tidak pernah absen. Kata Imam Al-Iraqi rahimahullah, Al-Hafidh, ulama besar, beliau nggak pernah absen dalam perjuangan bersama Nabi SAW kecuali di perang Tabuk. Kecuali di perang Tabuk. Dan awalnya belum nggak suka tentang itu. Kenapa saya dipilih gitu? Kenapa saya dipilih? Waktu Nabi SAW tunjuk Ali bin Abi Thalib, beliau nggak suka sama sekali dengan misi ini. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya nggak disuruh berjuang aja? Bayangkan ini sahabat, orang nggak suka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan lu bertanya kepada Nabi SAW. Coba kalau kita di posisi Ali bin Abi Thalib, ini mau ngelawan Romawi, jumlah kalah, mereka 40.000, kita 30.000, panas segala macam. Terus ditunjuk, Mas, jaga kota Madinah ya. Ini harus ada yang jaga nih, harus ada yang kontrol, harus ada yang mengelola. Mungkin kita, alhamdulillah, nggak ikut. Mungkin senang kita, subhanallah, alhamdulillah, yes. Oh, yes. Senang, aman udah. Alhamdulillah. Nggak ketemu Romawi, senang. Karena udah takut duluan dari awal. Jadi pas nggak ditugaskan,
Tapi iya Rasul ya. Padahal hati alhamdulillah, yes yes yes. Akhirnya ada yang ditunjuk. Oh tapi Ali bin Abi Thalib beda jamaah. Apa responnya? Apa pertanyaannya? Atukhallifuni fis sibyan wan nisa. Dalam hadits Bukhari Muslim, Ali bin Abi Thalib bertanya, apakah engkau meninggalkan aku di kota Madinah bersama anak-anak kecil dan para wanita? Ya Rasul, kenapa tinggalin saya? Saya disuruh di sini bareng anak-anak kecil. Beliau bukan meremehkan anak kecil dan wanita, tidak sama sekali. Tapi maksud beliau, saya ingin berjuang. Saya ingin melakukan perjalanan ini bersama engkau. Jangan tinggalkan saya. Jangan tinggalkan saya. Saya ingin memberikan apa yang saya bisa berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Semua ingin berangkat. Akhirnya Nabi menenangkan beliau. Bagaimana Nabi menenangkan Ali bin Abi Thalib? Ini luar biasa Nabi kita SAW. Karena argumentasi Ali dalam juga, engkau tinggalkan saya di sini bersama anak-anak kecil, saya mau berangkat ya Rasul. Tolong bawa saya Rasul. Kata Nabi SAW, ala tarda an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa ila annahu laysa nabiyyun ba'di. Wahai Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak ridho jika posisimu atau jika hubunganmu dengan saya itu seperti Nabi Harun dan Nabi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelah diriku. Artinya engkau bukan nabi. Tapi aku percaya kepada engkau sebagaimana Nabi Musa percaya kepada Nabi Harun. Aku menitipkan para keluarga, anak-anak kecil, wanita, dan orang-orang gak mampu kepada engkau. Di saat aku harus pergi sebagaimana Nabi Musa menitipkan itu kepada Nabi Harun ketika berangkat ke miqat. Ini tugas mulia. Ini bukan remeh loh. Inilah tugas dan peran yang diemban oleh seorang nabi, yaitu Nabi Harun. Nabi Musa percaya dengan Nabi Harun. Nabi Musa percaya dengan Harun. Ini misi besar, ini kepercayaan, ini trust. Ini nggak receh. Inilah peran yang dijalankan oleh Harun. Dan engkau seperti beliau. Cuman engkau bukan nabi. Nggak ada nabi setelahku. Oh, luar biasa. Itu Ali bin Abi Thalib jadi tinggi, lagi semangat lagi jamaah. Nggak berkecil hati lagi, nggak merasa ditinggalkan. Kata Ali bin Rodi itu. Saya ridho ya Rasul. Dan bala, iya benar, itu benar. Ini saya kayak Harun nih, Masya Allah. Oh seneng. Bala. Bukan bala itu apa sih? Bakwan, bukan. Bala itu bahasa Arab. Artinya, ya benar tuh, benar. Itu saya kayak Harun. Oh Masya Allah, luar biasa jemaah.
Ada, diemban deh amanah tersebut oleh Ali radhiyallahu anhu. Itu luar biasa para sahabatnya. Dan lihat kemampuan komunikasi Nabi SAW. Kemampuan Nabi SAW untuk mengangkat moral para sahabat. Kemampuan untuk mengangkat semangat para sahabat. Kemampuan mengajak para sahabat melihat angle yang berbeda. Melihat sisi yang berbeda dan positif. Sehingga seseorang semangat dalam mengerjakan tugasnya dan tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dikucilkan. Bukan ditinggalkan begitu aja. Oh, ini bagus nih. Ini kan yang hilang. Kemampuan komunikasi ini yang hilang di rumah tangga kita. Yang hilang di tengah-tengah para suami. Tidak bisa memberikan angle yang tepat sehingga istri itu semangat dalam mengerjakan sesuatu. Memotivasi. Atau ini angle, atau kemampuan ini kan yang hilang oleh para ayah yang tidak bisa memaksim atau memotivasi, membakar semangat anak-anaknya. Atau suami tidak bisa membakar semangat istri dan keluarganya. Atau seorang pemimpin di lingkungannya, di persahabatannya, di grupnya. Nabi SAW, tenang, engkau nih kayak Harun loh. Yang benar, iya. Rodi itu, Masya Allah. Rodi itu. Hadirin Allah muliakan. Sahabat tuh semangatnya luar biasa. Makanya Ali nggak mau ketinggalan pada Romawi. Makanya jemaah sekalian, ini musuh-musuh paling menakutkan selama ini. Ini kekuatan dunia, tapi menariknya jumlah pasukan Nabi SAW di perang Tabuk adalah jumlah terbanyak sepanjang sejarah sebelumnya. 30.000. Gak pernah ada 30.000. Jadi walaupun musuh yang dihadapi, musuh yang paling susah dibanding yang pengalaman sebelumnya, tapi itu gak mensurutkan mereka. Justru semakin semangat berjuang. Terbukti, yang berangkat 30.000 orang. Dan itu rekor, gak pernah. Nabi SAW membawa pasukan sebanyak 30.000 orang, gak pernah. Di perjuangan-perjuangan sebelumnya gak ada 30.000. Oh, yang diminta jaga di Madinah aja pengen ikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Abu Dzar dalam riwayat ini diperselisihkan para ulama, ada yang melemahkan, ada yang menghasankan seperti Al-Imam Ibnu Katsir menghasankan. Itu Abu Dzar itu berangkat ketinggalan karena tunggangannya lambat. Jadi kendaraannya lambat. Itu beliau turun, dalam riwayat itu beliau turun, beliau bawa sendiri bekalnya, taruh di pundak atau di punggungnya, jalan. Nyusul Nabi SAW. Ini kok, misalnya, onta ana lelet banget ya. Saya ini ketinggalan, nggak ikut. Turun, ambil perbekalan semampunya, misalnya kalau bahasa kita sekarang pakai tas atau taruh pundak atau punggung, jalan. Mungkin kalau kita udah balik kanan kali, ini uzur. Nanti alasannya ini aja. Mumpung nih ada alasan nih, Nabi nggak akan marah. Bilang, kenapa kok nggak kok kenapa menghilang? Kok nggak ada? Aku nih udah ikut, tapi ontaku ini lambat ya Rasul. Aku ketinggalan. Ya udah, aku pulang aja lagi ke Madinah. Mungkin kita begitu waktu itu. Tapi Abu Dzar enggak. Dalam riwayat tersebut, turun, bawa, nyusul. Dari sini kita tahu bagaimana Ka'ab bin Malik nggak sedih jamaah. Ya Allah, ini kan pejuang. Beliau kan beliau bukan pecundang, beliau bukan munafik, beliau hanya khilaf. Dan pas ngelihat gak ada temennya. Kalaupun ada ya Ali bin Abi Thalib misalnya, dan itu memang punya tugas khusus dari Nabi. Sedangkan saya nggak punya apa-apa.
Itu aja lari, pengen berangkat, pengen berangkat, pengen berangkat. Ngelobi dulu Nabi SAW. Lalu saya, teman saya cuma munafik, munafik, munafik. Sama orang-orang yang lemah, nggak bisa memang. Sedangkan saya bugar segala macam, cuma munafik, munafik, munafik. Oh sedih jamaah. Dan ini yang harus kita miliki. Ka'ab bin Malik benar melakukan miss. Tapi kepekaannya masih ada. Pas dia ngeliat lingkungannya, aduh gue salah lingkungan nih. Gak ada siapa-siapa. Nah adakah perasaan itu ketika kita khilaf? Ketika kita miss, lalu kita ke tempat maksiat, lalu kita ngelihat, ya Allah ini orang fasik, orang fasik, orang maksiat, orang maksiat, orang maksiat, orang maksiat. Mana orang solehnya? Gue salah alamat nih. Ada nggak kalimat gue salah alamat? Atau kita malah senang-senang, kita malah suka-suka, kita malah nyaman. Lalu berdaya Allah Ghafurur Rahim. Kesalahan itu wajar jamaah. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak melakukan kesalahan. Kita mungkin sering atau berapa kali salah alamat, salah buat keputusan, akhirnya pergi dengan orang yang salah dan seterusnya. Tapi pas kita di tengah-tengah tuh kita mikir nggak? Sebelah kanan gue maksiat, sebelah kiri gue maksiat, depan maksiat, belakang maksiat. Kayaknya gue salah tempat nih. Ada nggak omongan gue salah tempat gitu loh? Lu terlalu gak ada rasa sedih. Aduh sedih banget. Ka'ab bin Malik sedih jamaah. Ya Allah munafik nih, munafik, munafik. Teman-temannya para pejuang yang tulus, orang beriman yang tulus berangkat. Lalu kita nggak berangkat, berjuang. Sedih beliau. Hadirin yang Allah muliakan. Ketika Ka'ab bin Malik tenggelam dalam kesedihannya, 600-an kilo dari kota Madinah di Tabuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melontarkan pertanyaan, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Apa yang dilakukan Ka'ab bin Malik? Nabi teringat sahabat beliau yang beliau cintai ini, Ka'ab bin Malik, ketika sampai di Tabuk dan bertanya, kemana Ka'ab bin Malik? Apa yang sedang dilakukan Ka'ab bin Malik? Lalu ada yang menjawab. Dan jawabannya insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.